perkenalkan nama saya Nurul Ikrena Marani dengan NIM 811422121. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang semester 5 yang akan membawakan materi mengenai hukum peradilan tata usaha negara sebagai pemenuh tugas dari mata kuliah Hukum Acara Tata Usaha Negara. Apa sih itu hukum acara peradilan tata usaha negara? Hukum acara peradilan tata usaha negara merupakan serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana pencari keadilan bertindak atau berbuat di pengadilan dan bagaimana pengadilan bertindak dalam rangka penyelesaian sengketa tata usaha negara. Singkatnya, dalam mencari keadilan di pengadilan tata usaha negara terdapat tata cara yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Haptun merupakan peraturan-peraturan yang mengatur proses penyelesaian perkara tun melalui pengadilan hakim sejak pengajuan gugatan sampai keluarnya putusan pengadilan atau hakim. Haptun atau hapman ini disebut juga hukum formil yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hatun dan han sebagai hukum material. Terus siapa aja sih pelaku kekuasaan kehakiman? Pelaku kekuasaan kehakiman terdiri dari dua, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi Indonesia yang berfungsi untuk mengawasi dan memberikan putusan akhir terhadap kasus-kasus yang diajukan dari pengadilan di bawahnya. Pengadilan-pengadilan di bawahnya itu ada pengadilan umum yang diatur dalam UU nomor 29 tahun 2009, dan ada dari pengadilan agama dari UU nomor 50 tahun 2009, pengadilan militer yang diatur dalam UU nomor 31 tahun 1997, dan peradilan tata usaha negara yang diatur dalam UU nomor 51 tahun 2009. Tujuan dari didirikannya Petun yaitu adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut. Kewenangan PT-UN yaitu peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Yang dimaksud dengan rakyat pencari keadilan adalah setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun orang asing dan badan hukum perdata yang mencari keadilan pada peradilan tata usaha negara. Lalu, apa itu fungsi PT-UN? Fungsi dari PT-UN yaitu sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik yang timbul antara rakyat, yaitu orang per orang atau badan hukum perdata, dengan pemerintah, badan, atau pejabat tun, selain upaya administratif yang tersedia. Penyelesaian sengketa di PT-UN pada mulanya berawal dari adanya tindakan dari pemerintah atau pejabat PT-UN. Tanpa ada tindakan dari pemerintah, maka tidak akan pernah ada terjadi sengketa tun. Lalu, tindakan pemerintah seperti apa yang menjadi pangkal sengketa tun? Berdasarkan jenis-jenis tindakan pemerintah, yaitu ada beberapa. Yang pertama, melakukan atau tidak melakukan perbuatan material atau faktual. Yang kedua, mengeluarkan peraturan. Dan yang ketiga, mengeluarkan keputusan. Badan atau pejabat tun dalam menjalankan fungsinya mempunyai kewenangan berdasarkan ketentuan per-UU-an, baik secara langsung atribusi maupun pelimpahan delegasi, serta mandat dan kebebasan bertindak yang dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah phrase and mission. Dalam menjalankan tugasnya tadi, tidak jarang terjadi bahwa tindakan badan atau pejabat tun melanggar batas, sehingga menimbulkan kerugian bagi yang terkena. Hal demikian disebut dengan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa atau unrahmatic overheads debt atau OOD. Dalam hukum acara peradilan tata usaha negara juga mengenal asas-asas. Apa saja asas-asasnya? Yang pertama yaitu asas audi alteram partem, yaitu kedudukan penggugat dan tergugat sama. Di muka PT-UN
para pihak yang berperkara mempunyai kedudukan yang sama. Hakim dalam hal ini harus memperlakukan kedua belah pihak dengan sama dan adil. Kemudian asas yang kedua yaitu asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana artinya dapat diikuti oleh orang awam. Cepat yaitu tidak berbelit-belit, dan biaya ringan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Kemudian juga ada asas mengikat publik atau erga omnes. Putusan peratun bukan hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa, melainkan mengikat siapa saja atau publik. Kemudian asas berikutnya yaitu asas praduga rehmatik, bahwa setiap KTUN harus dianggap sah sampai ada pembatalan oleh pengadilan. Kemudian ada asas pembuktian bebas. Asas pembuktian bebas yaitu hakim yang menentukan apa yang harus dibuktikan, beban, dan penilaian pembuktikan. Kemudian ada asas hakim aktif atau dominus litis. Asas ini berfungsi untuk mengimbangi kedudukan para pihak yang tidak seimbang, di mana posisi tergugat, badan atau pejabat tun lebih kuat daripada posisi penggugat, orang atau badan hukum perdata. Kemudian, apa sih perbedaan hukum acara peradilan tata usaha negara dengan hukum acara perdata? Kita dapat mengklasifikasikan dalam beberapa pembeda. Yang pertama dari subjek atau pihaknya. Hukum acara peradilan tata usaha negara, pihak atau subjeknya yaitu merupakan warga masyarakat yang melawan badan atau pejabat tun. Sedangkan hukum acara peradilan tata usaha negara yaitu warga masyarakat yang melawan warga masyarakat atau badan atau publik. Kemudian yang kedua, pembedanya dari pangkal sengketa. Jika hukum acara peradilan tata usaha negara, pangkal sengketanya itu ketetapan tertulis dari pejabat, hukum acara perdata, pangkal sengketanya yaitu kepentingan dari perdata warga masyarakat. Kemudian yang ketiga, pembedanya yaitu tindakan perbuatan melawan hukum penguasa jika dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, dan dalam hukum acara perdata yaitu perbuatan melawan hukum masyarakat dan wan prestasi. Kemudian pembeda yang kelima yaitu peran hakim. Jika dalam hukum acara peradilan tata usaha negara hakim bersifat aktif, dalam hukum perdata hakim bersifat pasif. Kemudian untuk kompetensi petun ada dua, yaitu absolut dan relatif. Kompetensi absolut PTUN yaitu merupakan kewenangan badan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa dan diadili oleh badan pengadilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh, kompetensi absolut antara pengadilan negeri dengan pengadilan agama dalam sengketa waris dilihat agamanya. Sesuai dengan ketentuan pasal 50 UU Peratun, kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tun di tingkat pertama. Sedangkan kompetensi absolut pengadilan tinggi tun adalah 1. Memeriksa dan memutus sengketa tun di tingkat banding, 2. Memeriksa dan memutus di tingkat pertama, dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar peradilan tun di wilayah hukumnya, dan 3. Memeriksa dan memutus sengketa tun dalam tingkat 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 UU Peratun. Kemudian ada kompetensi relatif. Kompetensi relatif pengadilan adalah kewenangan mengadili antar pengadilan yang setingkat dalam satu lingkungan peradilan. Kompetensi relatif ini menunjukkan pada pengadilan tun manakah yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan satu sengketa tun. Pada prinsipnya, kompetensi PTUN didasarkan pada asas actor sequitur forum rei. Pada prinsipnya, gugatan diajukan di PTUN tempat kediaman tergugat dengan pengecualian diatur dalam pasal 54. Lalu bagaimana sih alur dari penyelesaian sengketa tun itu sendiri? Jika mengalami sengketa tun, upaya yang dapat ditempuh yaitu upaya administratif dan upaya peradilan. Upaya administratif dapat berupa keberatan dan juga banding.
Untuk upaya administratif, yang pertama tadi ada keberatan, itu kepada badan atau pejabat TUN yang menerbitkan PT-UN digugat ke PT-UN. Kemudian banding administratif, yaitu kepada atasan atau instansi lain yang lebih tinggi yang mengeluarkan KTUN gugatan ke PT TUN. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa. Untuk memperjelasnya, objek sengketa TUN merupakan KTUN yang berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan per-UU-an, bersifat konkret, individual, dan final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang. Kemudian kita beralih kepada subjek sengketa TUN. Subjek sengketa TUN berdasarkan pasal 1 angka 10 ada 2, yaitu orang per orang atau badan hukum perdata yang terkena atau merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN tadi, dan badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan KTUN. Orang per orang atau badan hukum perdata ini disebut penggugat, dan badan atau pejabat tata usaha negara disebut tergugat. Mungkin itu saja materi hukum acara peradilan tata usaha negara yang dapat saya bawakan. Semoga penonton dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hukum acara peradilan tata usaha negara. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Yeah. Bobby Valentino.